makin tegak baru jagoan. Tadi dapat ilmu tuh ya, Kick Andy on location. Ada orang namanya Pak Husain Umar, aduh, orang cacat. Jadi badannya pendek tuh, kakinya di kakinya yang satu normalnya tuh pendek begitu tuh. Ringkas dia belajar ngaji terus sampai bisa ngajarin orang di Sampit dikit-dikit. Terus ngajarin ngaji itu berhenti ngaji ya, dipindah akhirnya keluar dari pesantren, dipindah ke Sampit, buka jahitan karena dia punya keterampilan jahit menjahit, ngajarin ngaji. Terus bini juga guru ngaji. Di luar sadar kan begitu tuh, ilmu yang diberikan sama orang lain nggak kayak bayar biar pada pintar, pada bisa ngejahit, cari nafkah, cari rezeki. Pengajian atau kerjaan dia ngajarin orang ngaji ditinggalkan. Bisa dimengerti? Tinggalin sama dia. Kick Andy nanya nih, tadinya saudara gimana? Saya ngaji di pesantren tapi saya sudah permisi itu karena kesibukan nih ngajarin orang-orang jahit menjahit. Kalau istri masih tetap. Kalau dia sadar itulah musibah. Tuh, kalau dia sadar itulah musibah. Yang semua berkah sesuatunya lihat didapati dari sebab dinuntut ilmu. Sampai bisa bertahan hidup, sampai bisa ibadah, kan begitu. Sampai ya dengan kebaikan dia dalam ibadah, niat mulia dia ngajarin orang jahit menjahit biar orang-orang pada bisa pada bisa berbuat dan cari nafkah begitu. Ditinggalin tuh pengajian. Jadi ngerti apa hasilnya? Jadi kuliah aja terus-terusan. Ngajarin ngaji udah kagak. Kalau dia sadar itu azab dari Allah Ta'ala. Bahasanya tetap syukur, bahasanya tetap alhamdulillah, bahasanya tetap selamat dunia akhir. Biar ngerti nanti perubahan suatu keadaan yang baik kepada keadaan yang lebih baik. Tapi kalau di luar pertimbangan agama itu kerugian, tinggalkan tambahan yang membuat ente jadi lebih baik dari keadaan duniawiyah ente. Paham loh? Ente sehari-hari nyari duit dapat 10.000 dengan segala bentuk keprihatinan, ente nggak jajan, buat ngaji, kan begitu tuh. Dagang kerja, pengajian berjalan. Satu masa dari 10.000 naik ke 50.000. Bisa ada ngerti? Dari 10.000 ente bisa datangi 2 tempat pengajian. Tapi kini 50.000 karena tambahnya rezeki, tentu tambah tenaga. Ada dagangan lebih, mesti ente mau gimana? Tinggal 1 pengajian. Bisa ada ngerti? Padahal tadinya 10.000 bisa 2 pengajian. Sekarang 50.000 dari 2 tinggal 1. Tidak dianggap berkah, tidak dianggap sesuatu yang menguntungkan kehidupan ente karena ente orang muslim bertuhan, ya. Tambahnya yang demikian dengan dikurangi yang 1 itu kebaikan buat kamu. Tidaklah itu arti berkah, bukanlah itu arti kebaikan dalam agama. Waspada tuh. Kesimpulannya nggak ada yang lebih indah dari mewaspadai diri. Nggak ada yang lebih indah dari mewaspadai diri. Nggak ada yang lebih indah dari itu. Arti mewaspadai diri, lihat diri kita. Nah, keluar yang keluar maupun yang masuk atau yang datang itu mesti ente ingat-ingat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku itu. Oh, bisa dimengerti. Waduh. Iblis setan bisa berbentuk apapun juga ente. Bahkan orang dijebloskan oleh iblis setan dalam hal-hal yang baik. Bab jahat udah umum orang tahu. Jahat udah umum orang tahu. Tapi baik, siapa yang bisa menyangkal sesuatu yang baik sebagai suatu kejahatan? Itulah pengelabuan yang berjalan sampai pada malam hari ini. Semua bentuk kehancuran harus dilapisi hal-hal yang baik. Semua bentuk kerugian harus dilapisi dengan hal-hal yang menguntungkan. Kalau
menyibukkan otak-otak iblis laknatullah, siapa yang bisa merangkai ya kebaikan padahal kerugian. Nggak gampang itu. Woi, alhamdulillah. Boleh dimulai nih? Kata anak kan dari tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kok ana ngajar pasti bubar jam 12. Ana datang sambil ngobrol tuh itu udah ngajar kok ini saja. Yang namanya ngajar tuh ada bagian-bagian yang disampaikan dalam bentuk bimbingan, pengarahan, ilmu, pedoman. Itu sudah ngajar. Tuh. Bisa dimengerti. Hanya tidak berbentuk sesuatu yang dianggap formal atau resmi. Fatihah dulu aja. Makanya ilmu itu nggak harus selalu ya ada guru lalu diberikan. Apapun yang ente dengar, apapun yang ente lihat, kalau itu menjadikan ilmu pengetahuan, itulah ilmu buat kamu. Bisa ada ngerti? Kaset-kaset anak. Kalau ente dengerin, oh aduh cerdas ente. Wah, astagfirullahaladzim. Itu sih makhluk cerdas ente. Wah, luar biasa. Kadang-kadang kelihatannya aja begitu asal-asalan. Kelihatannya asal-asalan. Ada nyautin. Emang bener sih di kalau ngomong asal-asalan. Babi tuh anaknya. Kelihatannya asal-asalan. Udah kalau orang yang tangkap tuh aslolim. Itu yang menjadikan bahasa anak, ya menjadikan tuh orang-orang yang pura-pura baik kabur. Ya dari bahasa yang asal-asalan yang keluar tanpa rekayasa, begitu apa adanya Allah punya kehendak, emang anda begitu, anda punya hati dan punya otak, kami itu menjadikan orang-orang yang ilmunya asal-asalan bubar, buron, nggak berani bertahan dan nggak akan pernah bisa mampu bertahan ketika sifat baik itu berbentuk kepura-puraan. Luar biasa. Kayak mangkok Jokowi. Kalau pilpres nanti ya kesimpulannya buat anda yang pribadi tidak Jokowi. Nanti lihat siapa aja ya capresnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ثم ربط على أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع من المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم رفعت على من وين الجميع وما عزمنا وما كسرنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة ثم رفعت المنى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات خاصة ثم رفعت المنى به كل من يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة ثم رفعت المنى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من الدنيا لفنائها الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء الله لهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa alhamdulillah imam Sabtu pertama tepatnya tanggal 2 Mei 2014 kata orang bertepatan dengan oh 2 Rajab ya, enggak 1 Rajab enggak 2 ya. 2 Rajab 1435 Hijriah. Ya alhamdulillah. Kalau mau minta maaf aduh enggak redha ada minta maaf. Kenapa? Minta maaf itu kalau orang berjalan baik, ada kekhilafan, ada kesalahan sengaja atau tidak, lalu disadari, baru diminta maaf. Anda tahu kewajiban anak nggak datang, buat apa dia minta maaf? Kata tuan rumah menjamah, kita sih nggak ngomong begitu, biarin dia ngaku. Jadi anak pantang minta maaf sama kerjaan kewajiban yang anak tinggalkan untuk anak minta maaf, nggak boleh.
Udah tahu kewajiban Anda ngajar, nggak ngajar-ngajar kayak mau minta maaf. Nggak boleh minta maaf. Habis gimana? Alah, sama-sama nggak punya maaf. Catatan, Anda bisa berhenti kapan waktu ketika di tempat-tempat Anda mengajar sebagai jamaah yang biasa Anda arahkan dalam pengajian, bimbingan, ilmu agama sebagai pedoman kehidupan, sudah mulai berkurang mereka dalam sisi perhatian kepada apa yang Anda sampaikan. Jadi di majlis mana saja Anda bisa angkat kaki kalau orang-orang yang biasa di majlis Anda datangi mulai mengurangi bentuk perhatian mereka. Perhatian di tempat Anda mengajar di wilayahnya maupun mengurangi kegiatan yang biasa minimal di Bukit Duri, kecuali unsur keterpaksaan, kurang sehat atau ada kerjaan bagaimana atau mesti berangkat keluar karena rezeki berbulan di sana, ya itu nggak apa-apa, kenapa satu di antara doa anak arahnya ke sana. Tang Breman? Tang berapa? Tanggal 2 ya kan? Inilah orang yang sudah lupa kesadaran. Maksudnya nggak sadar. 2 Mei 2014. Alhamdulillah. Niat datang kemari bukan buat ngajar. Ini ngomong Mirwan, panaknya datang kemari Ban. Satu, niat bukan mau ngajar. Kedua, nggak bakal nanggok. Ketiga, udah pasti ada yang dipirit hadiah. Kan itu. Untuk memperlihatkan, ya tetap aku masih peduli. Tuh, bisa ada mengerti, kepedulian itu wajib Anda wujudkan. Sebab peduli itu harus nampak. Saya ada mengerti. Kenapa? Tanya apa Mas Bambang tadi, Pak Uzi, Al-Bahar, anak-anak masih pasti itu gak suka hadir ke Bukit Duri. Hadir saat ya paling 10 orang, 3-4 orang pun cukup. Namanya sudah mewakili. Tapi kalau tidak sama sekali, Anda hitung berapa kali kesalahan mereka, 3 kali berturut-turut nggak ada yang datang, ya Anda berhenti saat itu. Otaknya jeleknya di situ adat Anda itu. Karena mungkin perasaan takut Anda berhenti menguasai hati pikiran mereka karena mereka bukan untuk itu, datang aja Ustaz Saman. Tumben man, anak ada saat di belakang, sekarang baru kelihatan. Ketakutan kita berhentiin tuh. Itu namanya kejujuran telat. Jadi malam ini minta maaf dari Allah. Emang niat Anda nggak mau aja, asal bisa datang, alhamdulillah. Lihat tuan rumah sehat, jamaah yang ada yang Anda kenali masih ada, alhamdulillah. Adapun yang sudah meninggalkan tempat kebaikan dan menguntungkan nyata dalam kehidupan sampai kematian, sudah nggak lagi peduli akan keberuntungannya, jangan kau tanyakan mereka lagi. Kenapa begitu? Allah Ta'ala nggak butuh kamu. Agama itu punya Allah Ta'ala. Ketika milik Allah Ta'ala dimaksud sudah tidak lagi jadi incaran kamu, maka semua nggak akan pernah peduli kepada kamu dalam sisi keberuntungan kematian. Bisa ada mengerti? Kalau agama sudah inti nggak ambil kepedulian pada agama inti sendiri, jangan diharap kebaikan apapun yang kembali kepada keagama, kembali kepada agama, kau akan dapati satu hal yang mustahil selesai. Amin omongannya. Agama sumber segala kebaikan, keberuntungan, kemanfaatan. Inti yang bisa sadari, inti yang bisa membenarkan sejauh mana sifat pengamalan. Di mana agama ini adalah milik Allah Ta'ala. Semua kebaikan, keberuntungan, Allahu Akbar, hanya ada pada agamamu. Ajaran agama Islam begitu. Ketika keberuntungan dari ujung rambut sampai ujung kaki tidak jadi kepedulianmu, nggak jadi perhatianmu, nggak jadi sesuatu yang takut hilang dari badanmu, sudah nggak ada di hati dan pikiran kamu, berarti kau sudah secara tidak langsung meninggalkan semua yang menguntungkan. Jangan diharap aneka macam bentuk kebaikan dari agama itu sendiri yang seharusnya kau miliki mendatangkan kebaikan buat kamu. Udah begitu. Berarti nggak ada orang mau beruntung, melainkan dia harus mengejar hal-hal yang bisa mendatangkan keuntungan. Nanti ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ladzina an'amta 'alaihim
المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمني بحبهم. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمني بحبهم. اللهم ارض عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارحمني بحبهم. Kalau ingat bahasaan yang barusan, bismillahirrahmanirrahim. Lagi baca-baca ingat. Nabi buat ente doang nih. Ya buat yang lain. Gimana tuh orang dengan segala karya-karyanya yang dipandang oleh manusia seakan dan emang nyata, ibarat orang arsitek kelas ini kelas dunia nih buat yang seagama kita ya. Dan sementara mereka nggak pernah Allah kasih sepercik kesadaran untuk mengambil keberuntungan hidup melalui agamanya. Tapi ketika mati dengan keranda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, atau dibopong dengan la ilaha illallah, la ilaha. Maaf kalau dari bahasa penjelasan anak, mereka tetap tidak akan Allah berikan apapun yang sifatnya keberuntungan hidup melalui agama. Sebab hidup di alam dunia dalam pandangan agama adalah syariat. Semua makhluk yang bertuhankan kepada Allah Ta'ala melalui ajaran Rasulullah SAW berpegang pada syariat. Kalau pada syariat ibarat badan, pakaian inti sudah lepas dari badan, berarti sudah nggak ada benang satu helai pun yang menutupi badan inti dalam agama. Mana yang bisa inti anggap sebagai orang yang melapisi demi badan dengan pakai pakaian Anda? Siapa yang mengatakan bahwa Anda orang yang dianggap bersih, rapi, apik dilihatnya dengan pakaian yang ada, padahal Anda tanpa pakaian? Paham nggak tuh omongan? Tuh. Adapun mensolatkan jenazah itu wajib hukumnya. Ya, bisa dimengerti. Ngerti ya? Fardu. Ini fardu kifayah. Fardu kifayah satu yang kerjakan gugur kewajiban yang lain. Adapun itu sih sangka baik, ajaran agama mendahulukan sangka baik. Ya, dia masih memperlihatkan dirinya meskipun dalam lisan muslim atau muslimat, meski tanpa pakaian sehelai pun yang melapisi badannya dalam syariat agama, wajib disolatkan. Selebih itu bukan urusan kita. Hanya agama adalah syariat. Arti syariatnya ini hukum-hukum keagamaan yang berlaku dalam kehidupan muslim-muslimat dalam menjalani kewajiban dia kepada Allah Ta'ala dalam ajaran agama, berpegang dalam syariat. Islam adalah syariat, bukan yang lainnya.
Bisa ada mengerti? Islam adalah syariat, bukan ma'rifat, bukan hakikat. Islam adalah syariat. Sehingga hukum apapun dalam ajaran agama Islam kembali kepada syariat. Bisa ada mengerti? Jadi bukan ma'rifat, bukan hakikat, bukan. Islam adalah syariat. Sehingga pandangan, penilaian, kegiatan semua harus kembali kepada syariat. Bisa ada mengerti? Kalau pandangan tadi sudah nggak ada pada badan kita punya saudara, gimana tuh? Itulah kesia-siaan dalam umur atau usia. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh ada dalam kebinasaan. Tuh khusur tuh, khusrun bahasa aja harfiahnya, makna letterleknya, makna harfiah itu khusrun, kerugian atau rugi. Tapi dalam tafsir bukan rugi, binasa. Kenapa? Sebab kata rugi bisa saja kalau dia berbuat kedua kali, ketiga kali, ketujuh kali dapat lagi keuntungan. Tapi kalau sudah dibinasa nggak ada lagi kata yang tersisa. Binasa sudah itu rumah. Tinggal debunya doang. Kebakaran itu menjadikan binasa semua rumah yang terbakar. Berarti nggak ada sesuatu yang bisa dianggap sisa untuk bisa dimanfaatkan membangun rumah kembali. Kebakaran, kerugiannya sekian. Nanti orang itu dagang 3-5 tahun kembali lagi modal, kembali lagi keuntungan kan? Itu kata rugi. Tapi kalau innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu sungguh ada dalam kebinasaan. Itulah makna binasa. Nggak ada yang dijadikan keberuntungan melalui agama, karena dia sudah Allah tarik semua sifat rasa peduli kepada ajaran agamanya sendiri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arji'anna min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arji'anna min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arji'anna min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah barakatillah. Ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'il Asyami wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'il Asyami wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ada yang lucu. Salah seorang jamaah gitu, entah kuliah di mana, kuliah di UNJ masalah, ambil jurusan sosiologi. Tahu bahasaan yang di kaset yang sejak dia ngaji, ya, dan direkam, dimasukin ke skripsi dia. Ini sih bahasa anak asli. Ini menurut agama. Ya salam. Begitulah ketika aku bicara. Itu. Jadi apa yang ada di bahasa aneh pakai itu Ini kata agama, kata guru saya. Bilang, kalau emang begitu unjukin aneh tuh. Ya udah aneh dikasih tuh. Nama aneh ada gak ucapan terima kasih? Ada beb, tuh nama beb. Pakaian profesor, gue profesor lama di Mester. Itu. Nah dia dengan skripsi yang ada tuh melalui survei lebih dulu, lalu melalui interogasi, yakni tanya jawab lebih dulu. Ditanya A, B, C, sampai 3, sampai 4 orang ditanya. Bagaimana kamu setelah apa yang bisa kau ambil kemanfaatan dari gurumu di Majelis Taklim Zadul Muslim? Deng. Bagaimana kamu sebelum ketemu dengan gurumu tuh Pak Ustaz Alwi Asgaf gitu.
Lalu apa setelah itu? Dan bagaimana semua tuh kurang lebih 3 sampai 4 orang dimasukin di situ nama-namanya pakai inisialnya, misalnya Kating, KT gitu. Iya, KT untuk kecoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan.